bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan Ibu Mila di kelas 2B. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, baiknya kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, tadi kita sudah berdoa bersama. Sekarang sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Jika sudah siap, ayo kita mulai pembelajaran kita untuk hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 6 tentang merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 4 tentang merawat tumbuhan. Mata pelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sekarang, anak-anak perhatikan penjelasan berikut. Nah, anak-anak, kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital, awal kalimat, nama bulan dan nama hari, serta nama orang, dan mengenal tanda baca titik pada kalimat berita dan tanda baca tanya pada kalimat pertanyaan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat memahami dan mengenal penggunaan tanda baca titik pada kalimat tanya dengan benar. Sekarang, anak-anak perhatikan penjelasan materi berikut. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mengenal kalimat tanya pada suatu teks. Nah, sebelumnya anak-anak sudah belajar tentang mengenal tanda baca titik pada kalimat tanya. Hari ini kita akan belajar penggunaan tanda baca tanya pada suatu kalimat pertanyaan. Anak-anak, sebelumnya ada yang tahu apa pengertian dari kalimat tanya? Dan apa ya kira-kira kegunaan dari kalimat tanya? Nah, untuk kita ketahui bersama, silahkan anak-anak perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, anak-anak, jadi pengertian dari kalimat tanya adalah kalimat yang digunakan untuk bertanya atau memberi pertanyaan mengenai suatu hal kepada orang lain. Pada kalimat tanya, biasanya terdapat tanda baca yang digunakan, yaitu berupa tanda baca tanya. Pasti anak-anak sudah tahu bagaimana bentuk dari tanda baca tanya tersebut. Nah, tanda baca tanya diletakkan pada akhir kalimat tanya atau kalimat pertanyaan. Jadi, pada suatu kalimat tanya atau ketika kita bertanya pada seseorang, pasti di akhir kalimat harus digunakan tanda baca tanya. Anak-anak, perlu anak-anak ketahui bahwa terdapat banyak sekali macam-macam kata tanya yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah macam-macam kata tanya dan kegunaannya. Kata tanya yang pertama yaitu apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan suatu hal, peristiwa, atau kejadian, atau suatu perbuatan. Nah, bisa anak-anak perhatikan contohnya. Di situ contoh yang pertama, kata tanya, apa yang harus dilakukan agar pohon berbuah lebat? Nah, setiap kalimat pertanyaan harus diakhiri dengan menggunakan tanda baca tanya. Contoh yang kedua, apa yang sedang kamu kerjakan? Setiap akhir kalimat harus diberi tanda baca tanya. Sampai sini, apakah anak-anak sudah paham?
Kita lanjutkan dengan penjelasan berikutnya. Kata tanya yang kedua yaitu siapa. Kalimat tanya siapa biasanya digunakan untuk menanyakan nama orang atau tokoh. Coba anak-anak perhatikan contohnya. Di situ contoh yang pertama menggunakan kata tanya siapa yaitu siapa yang menanam pohon jagung tersebut. Nah, jangan lupa di setiap akhir kalimat tanya harus diberi tanda baca tanya. Yang kedua, siapa yang hari ini bertugas menyiram bunga? Nah, anak-anak, di situ setiap akhir pertanyaan harus diberi tanda baca tanya. Selanjutnya kita lanjutkan untuk kata tanya yang ketiga. Kata tanya yang ketiga itu ada di mana, kemana, dan dari mana. Kalimat tanya di mana, kemana, dan dari mana biasanya digunakan untuk menanyakan suatu tempat. Contohnya, bisa anak-anak perhatikan di situ untuk contoh yang pertama, di mana sebaiknya pohon mangga ini ditanam. Nah, di akhir kalimat harus diakhiri dengan tanda baca tanya. Di mana di situ menunjukkan atau digunakan untuk menanyakan suatu tempat. Yang kedua, kemana Dina pergi membeli bunga? Yang ketiga, dari mana pohon jeruk ini diperoleh? Nah, anak-anak, sampai sini sudah paham? Baiklah, kita lanjutkan ke penjelasan selanjutnya. Kalimat tanya yang keempat yaitu ada kapan. Kalimat tanya kapan biasanya digunakan untuk menanyakan waktu. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama, kapan kegiatan reboisasi dilakukan? Jangan lupa ya anak-anak, setiap akhir kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda baca tanya. Contoh yang kedua, kapan kita menyiram bunga mawar di sekolah? Nah, anak-anak, itu tadi contoh dari penggunaan kata tanya yang keempat yaitu kapan. Kita lanjutkan ke penjelasan berikutnya. Anak-anak, kalimat tanya yang kelima itu ada mengapa atau kenapa. Nah, kata mengapa biasanya digunakan untuk menanyakan suatu alasan atau sebab dari terjadinya peristiwa. Bisa anak-anak perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama, dalam penggunaan kata tanya mengapa, yaitu mengapa tanaman harus diberi pupuk. Yang kedua, mengapa kita harus merawat tanaman. Nah, anak-anak, sampai sini sudah paham? Baiklah, kita lanjutkan ke penjelasan berikutnya. Nah, anak-anak, kalimat tanya atau kata tanya yang biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang keenam yaitu bagaimana. Kalimat tanya bagaimana biasanya digunakan untuk menanyakan suatu keadaan atau kejelasan atau suatu cara. Nah, berikut ini contoh dari penggunaan kata tanya bagaimana. Contoh yang pertama, bagaimana cara mencakok tanaman? Nah, anak-anak, ibu ingatkan lagi, di setiap akhir kalimat tanya harus diberikan tanda baca tanya. Contoh yang kedua, bagaimana cara merawat pohon durian? Anak-anak, sampai sini sudah paham dengan penjelasan ibu? Jika sudah paham,
Silahkan anak-anak perhatikan tugas yang Ibu berikan berikut ini. Tugas yang pertama, silahkan anak-anak kerjakan latihan soal pada buku NBP halaman 117 dan 118 bagian B dari nomor 1 sampai nomor 10. Yang kedua, silakan anak-anak buka buku LKS halaman 81. Nah, di situ nanti ada teks percakapan. Dari teks percakapan tersebut, silakan anak-anak praktikkan di rumah bersama anggota keluarga, bisa dengan mama, dengan papa, dengan kakak, atau dengan adik. Silakan anak-anak praktikkan dari teks percakapan, kemudian anak-anak videokan dan kirimkan melalui WA Ibu ya. Sampai sini sudah paham dengan tugas yang harus dikerjakan dan dengan penjelasan yang Ibu berikan tadi? Jika ada yang belum dipahami dari penjelasan materi ataupun tugas yang Ibu berikan, nanti silakan anak-anak WA pribadi ke Ibu ya. Anak-anak, sampai sini dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga apa yang Ibu berikan, apa yang Ibu jelaskan kepada anak-anak bisa anak-anak perhatikan dan bisa bermanfaat untuk anak-anak ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya. Tuhan memberkati.